Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 4. Pemimpin adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai kebaikan. Ayo membaca, bacalah bacaan berikut. Hebatnya dokter kami. Ia adalah dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya adalah mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu, setelah 10 tahun lebih merantau ke ibu kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran. Dan setelah lulus, ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Semenjak ia pulang dan praktek di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukannya penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Kepada ayahku, Dokter Rana bercerita tentang cita-citanya menjadi dokter. Dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, dan membuang hajat. Lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya digunakan untuk membeli makanan instan. Selama praktek di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter dapat bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu mensejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana kepada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesejahteraan hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Ia tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah kering jenis apa saja yang dapat didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Pak Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana. Akan kukejar cita-citaku menjadi dokter dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Seorang dokter, guru, kepala desa, atau pemimpin lainnya memiliki tempat yang berbeda saat bekerja. Namun, kepemimpinan mereka sangat penting bagi orang-orang di sekitarnya. 1. Menurutmu, apa yang akan terjadi apabila para pemimpin tersebut tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik? 2. Kepada siapa saja pemimpin tersebut bertanggung jawab? Apa yang perlu disyukuri oleh seorang pemimpin? Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sampaikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas, di depan kelompok-kelompok yang lain dan gurumu. Kalian dapat mengerjakannya pada buku bahasa Indonesia kalian.
Pekerjaan dokter anak adalah pengabdian bagi kemanusiaan. Banyak orang merasa senang dengan adanya dokter anak. Kita pun seharusnya menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan memberi pertolongan semampu kita. Ayo membaca. Berikut ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. 3. Mengembangkan sikap mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kemudian ayo menulis. Berikan contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan 2. Apa pendapatmu mengenai pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan sekitarmu? Tulis tugasmu, lalu presentasikan di depan kelas. Kalian dapat mengerjakannya pada buku PPKN kalian. Salah satu penerapan nilai-nilai kemanusiaan adalah bekerja sama dengan negara lain. Bagaimana bentuk kerjasama negara kita dengan negara-negara ASEAN dalam bidang politik? Kemudian kita ayo mencoba. Carilah informasi mengenai peristiwa-peristiwa berikut. Carilah dari buku referensi di perpustakaan sekolahmu. Kemudian kalian juga bisa mencari informasi dari internet. Kalian kumpulkan dan buatlah laporan mengenai peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Di sini ada KTT 1 ASEAN di Bali, yaitu 23 sampai 24 Februari 1976, dan kerjasama antar parlemen di ASEAN. Dan ada lagi pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN 19 Juli 2011. Kalian cari keterangannya itu apa dan peran Indonesia di sana sebagai apa. Kalian tulis pada buku PPKN kalian. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Pada pembelajaran 3, kamu telah mengidentifikasi hal-hal pokok dalam teks pidato. Bersama kelompokmu carilah satu teks pidato. Selanjutnya, identifikasilah hal-hal pokok dalam teks pidato tersebut. Ingatlah untuk selalu menuliskan kosakata dalam bentuk baku. Kemudian, bacalah hasil diskusi kelompokmu di depan kelompok-kelompok yang lain. Kemudian renungkanlah pengetahuan apa saja yang sudah kamu pelajari dan keterampilan apa saja yang telah engkau latih. Kemudian sikap apa yang kamu kembangkan dalam pembelajaran ini. Kemudian apa yang akan engkau berikan pada lingkungan dan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikapmu tersebut. Kalian dapat menuliskannya pada buku PPKN kalian. Untuk selanjutnya, kerjasama dengan orang tua. Bekerjasamalah dengan orang tua di rumah masing-masing, yaitu mengidentifikasi penerapan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat kamu lakukan di lingkungan keluarga. Tulis dalam bentuk tabel seperti berikut. Ada kolom nomor dan penerapan nilai-nilai kemanusiaan. Kalian tulis 5 saja penerapan nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Demikian pembelajaran
hari ini. Semoga bermanfaat dan anak-anak dapat memahaminya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.